Pernah nggak sih teman-teman ngerasa, kok makin rajin belajar agama, hati malah jadi makin nggak tenang ya? Makin gelisah. Aneh kan? Nah, perasaan ini tuh sebenarnya wajar banget, tapi emang suka bikin bingung. Yuk kita coba kupas bareng-bareng, kenapa rasa gelisah ini justru bisa jadi pertanda yang bagus loh. Oke, jadi ini dia pertanyaan utamanya. Mungkin ini juga yang lagi kamu rasain sekarang. Harapannya kan belajar agama itu bikin adem, bikin tenang. Tapi kok yang datang malah rasa cemas, rasa resah. Ini normal nggak sih? Dan sebenarnya apa artinya semua ini? Nah, ini dia jawabannya. Dan mungkin ini bakal mengubah cara pandang kita. Rasa nggak nyaman itu bukan sinyal buat berhenti. Justru sebaliknya, itu tanda kalau ilmunya lagi bekerja di dalam diri kita. Anggap aja kegelisahan itu sebagai percikan api pertama buat sebuah perubahan yang jauh lebih baik. Terus gimana cara kerja kegelisahan yang baik ini? Gini, dia itu nggak bikin kita jadi cemas sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Malah, dia jadi bahan bakar buat kita bergerak, buat kita bertindak. Coba kita lihat deh gimana wujudnya dalam kehidupan sehari-hari. Kelihatan kan polanya? Kegelisahan ini berubah jadi energi positif. Yang tadinya mungkin sholat subuhnya suka kesiangan, sekarang jadi pengen bangun lebih pagi. Yang tadinya ngomong ceplas-ceplos, sekarang jadi mikir 2 kali sebelum berucap. Buat pada wanita yang tadinya masih ragu, hatinya jadi tergerak buat nutup aurat. Ini bukan gelisah yang merusak, ini gelisah yang membangun. Tapi, ada tapinya nih, sebelum ilmu itu bisa bawa berkah, ada satu fondasi super penting yang harus kita punya, rasa hormat ke orang lain. Kalau nggak ada fondasi ini, ilmu yang harusnya jadi cermin buat diri sendiri, malah bisa jadi pedang buat ngejas orang lain. Dan ini bahaya banget. Begini, dunia ilmu fikih itu luas banget, kayak samudra. Yang seringkali jadi masalah itu bukan ilmunya, tapi hati kita yang sempit. Kita nggak bisa seenaknya membenturkan satu pendapat ulama dengan yang lain, terus maksa semua orang harus ikut pilihan kita. Sikap kayak gitu cuma bakal bikin kita jadi gampang merendahkan orang lain. Coba-coba kita renungin kalimat ini baik-baik, ini dahsyat banget. Ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah itu sampai berhenti pas lagi tawaf, terus beliau bicara sama Ka'bah dan bilang kalau kehormatan seorang mukmin itu lebih mulia dari Ka'bah. Kebayang nggak? Ini nunjukin betapa sakralnya, betapa pentingnya menjaga martabat saudara kita sesama mukmin. Kita semua pasti tahu ya, kalau riba itu dosa besar. Tapi ternyata, riba itu ada tingkatannya. Dan yang paling parah, yang paling ngeri, ternyata bukan soal duit. Astagfirullah, ini benar-benar bikin kita melek. Dosa riba yang paling ringan aja, perumpamannya seburuk itu. Dan ternyata, yang paling berat dari semua itu adalah saat lisan kita atau tulisan kita melukai, merendahkan, dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Nah, setelah kita sadar betapa seriusnya hal ini, kita jadi makin ngerti kan kenapa fungsi utama ilmu itu sebetulnya adalah buat ngaja, buat introspeksi diri. Jadi, apa sih fungsi utama dari ilmu yang berkah? Fungsinya itu bukan jadi teropong buat nyari-nyari salahnya orang lain. Bukan. Fungsinya itu jadi cermin buat kita bisa lihat segala kekurangan dan noda di diri kita sendiri. Nah, ini dia cara kerjanya. Mungkin sebelum belajar, seorang istri ngerasa, aku udah jadi istri paling baik sedunia. Tapi begitu dia ikut kajian tentang hak dan kewajiban suami istri, dia baru sadar, ya Allah, ternyata aku masih banyak banget kurangnya. Ilmu itu ngasih kita data buat evaluasi diri. Analogi ini pas banget. Ilmu itu bikin imun spiritual kita jadi lebih kuat. Semakin sehat spiritual kita, semakin kita peka. Dosa kecil aja rasanya udah nggak nyaman banget di hati. Persis kayak orang yang lagi diet ketat. Makan satu gorengan aja rasanya udah bersalah banget. Oke, sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Gimana dengan orang yang sengaja milih buat nggak mau tahu? Orang yang sengaja berpaling dari ilmu. Apa yang terjadi sama mereka? Jadi istilah a'rad dalam Al-Quran ini spesifik banget. Ini bukan buat orang yang nggak tahu karena belum ada kesempatan. Bukan. Ini buat orang yang tahu, di sana ada kajian, di situ ada pengajian, buku itu isinya bagus. Tapi mereka sengaja, secara sadar, milih buat nggak peduli. Ini adalah sebuah pilihan aktif. Peringatan dari Allah itu jelas dan keras banget. Sengaja berpaling setelah diingatkan, itu konsekuensinya berat. Ini bukan masalah sepele. Ini disebut sebagai kezoliman yang paling besar. Bedanya kayak langit dan bumi kan? Di satu sisi ada orang yang terus-terusan ngaca, didorong sama kegelisahan yang positif. Di sisi lain, ada yang lari dari tanggung jawab, dan nanti di akhirat, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta, sambil bertanya,
Ya Allah, kenapa aku buta? Padahal dulu di dunia aku bisa melihat. Oke, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Kita mulai dari rasa nggak nyaman, rasa gelisah, dan sekarang kita bakal lihat kalau rasa nggak nyaman itu justru adalah berkah yang luar biasa. Kalau kita bicara soal menuntut ilmu agama, tujuannya itu bukan cuma ngumpulin hafalan atau dapat nilai 100 di ijazah, bukan itu. Puncak tertinggi dari pendidikan dalam Islam adalah meraih yang namanya keberkahan. Barokah. Ini kata kuncinya. Inilah yang kita kejar. Barokah itu artinya kebaikan yang terus tumbuh, terus nambah, dan terus nyebar manfaatnya. Bukan cuma buat kita doang, tapi juga buat orang-orang di sekitar kita. Itulah tanda kalau ilmu kita benar-benar bermanfaat. Analogi ini indah banget buat ngegambarin barakah. Allah mengibaratkan perempuan itu seperti tanah. Coba bayangin, kalau seorang ibu itu tanahnya subur karena diisi dengan ilmu, maka anak-anaknya yang jadi tanamannya, insya Allah akan tumbuh jadi generasi yang kuat, yang baik, yang bermanfaat. Ilmunya seorang ibu jadi berkah buat seisi rumah. Jadi kita balik lagi ke titik awal. Rasa gelisah yang kamu rasain itu bukan tanda kamu gagal. Sama sekali bukan. Itu justru tanda kalau mesin audit di dalam dirimu lagi nyala dan bekerja dengan baik. Itu sinyal dari Allah kalau kamu lagi ada di jalur yang benar, jalur pertumbuhan. Nah, jadi ini intinya. Jangan lari dari rasa gelisah itu. Peluk rasa itu, jadiin dia bahan bakar. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, kenapa ya aku gelisah? Tapi ubah jadi, oke, rasa gelisah ini mau ngajak aku buat perbaiki apa ya? Coba direnungkan, terus mulai bergerak.